keluarlah darah semua kan. Ya udah saya pura-pura pingsan. Narasumbernya Mahdi ya. Saya tertarik kenapa saya manggil Mahdi ke ruang ini ya, Pak Cil. Karena ini sejak usia kecil merantau. Ini luar biasa ya, mental yang kuat gitu. Dari sejak usia berapa merantau? Merantau ya perkiraan usia 17-18 kalau nggak salah dulu. 18 teh berarti SMA. SMP, SMA. SMK. Ya, SMK udah mulai ngerantau di Bali. Pertama ngerantau ke Bali. Pertama merantau di Bali, sekolah sambil kerja. Oh, Buat berapa bulan di Bali? Waktu di Bali itu cuma 8 bulan sebelum ada kendala COVID ini. 8 bulan. Ya. Itu di Bali kerja apa bang? Di Bali itu kadang serabutan lah kalau kerjanya. Proyekan misalnya. Ya seperti angkut barang, nganter cicilan rian kayak gitu. Kadang ikut apa namanya, ngabit rumput di halaman. tapi kan masalahnya ini kan ngerantau sambil sekolah. Nah, jelas. itu Jelas. mau tertarik teh itu yang bikin tertarik teh sekolah terus bari gawe ngatur waktunya kan rada repotnya terus oke kan jeung orang tua enggak di sana gitu. Tidak. Tuh kan yang bikin beratnya itu usia sekolah kita jauh ke daerah mana tadi? Bali. Ke Bali ya, orang tuanya posisinya di Jawa Barat ya, Jawa Barat. Dia ngerantau ke Bali sendiri posisinya lagi sekolah gitu. Nah, coba ngatur waktu nih. Aduh, orang teh ngatur sekolahnya terus balik sekolah mending gawe gitu kan. Ngatur waktunya dulu seperti gini ya. Memang pertama bingung dengan yang namanya ekonomi gitu kan. Nah, pas saya ke Bali juga kan ngikut sama bos bapak saya dulu yang punya tanah di Sumedang. Iya. Nah, jadi kan memang awal bicaranya ya udah ke Bali gitu, sekolah di sana. Nah, udah nyampe di sana kan tetap kita tuh dituntut buat kerja gitu kan. Kerja sambil sekolah. Nah, ya ngatur waktunya kayak sekarang sekolah dari pagi pulang jam 2 atau jam 3. Nah, dari jam 3 atau nyampe rumah tetap kerja, nyabit rumput, kalau enggak nyiram tanaman, ngurus halaman, taman gitu kan. Serabutan lah nya, meren digawean gitu dah. Walaupun istilahnya sampai sekolah di sekolah dah anggar we era barang gawe mah gitu. Itu awal mula bisa terjun ke Bali, perantaranya siapa? Bos dari bapak saya, Dunungan lah, di Sunda. Dunungan. Jadi memang dia yang ngajak saya gitu kan ke sana. Ya, walaupun saya juga kadang diterima nggak nih saya nih di sekolah ini gitu kan. Memang basic nilai kan harus tinggi gitu. Alhamdulillah ada aja jalannya gitu. Sampai beres sekolah di Bali. Ya terputus sih sebenarnya. Terputus. Karena Ya. apa terputus? Waktu saya sekolah 8 bulan kan ada libur panjang. Saya pulang dulu ke Jawa. Kebalik deh. Ke Sumedang. Nah, pas saya mau berangkat ke Bali lagi nggak bisa. Karena apa? Apa namanya, di pas ada COVID itu lockdown ya. Nah, lockdown kan jelas gak bisa balik lagi kan. Lagi zona merah, semuanya nggak bisa keluar rumah atau gimana kan. Bahkan pendidikan juga dikasih apa ya, tidak terlalu terpacu tatap muka gitu, tetap semua lewat online. Nah, berhubungan saya dulu kurang aktif di bagian medianya, ya ini terputus. Ngerantau lagi saya. Tapi yang jadi pertanyaan teh pengalaman yang paling menarik itu Di Bali, di negara orang, di daerah orang lah ya. Di daerah orang yang paling berkesan gitu. yang paling berkesan itu di Lampung dulu. Oh, pernah ke Lampung oke? Oh, Pagi pernah. itu nyaritakeun Bali, tapi pernah oke perjalanan ke Lampung. Pernah. Satos di Bali apa Sesudah ada di Bali, Oh, sesudah di Bali teh ke Lampung. setelah Sekolah. COVID-nya agak mengurang. Sekolah apa kerja unggul? Kerja bagian mekanik kabel bodi, radiator, dinamo. Di Lampung. Diajak sama teman bapak saya sendiri. Tapi itu yang menariknya apa di sana di Lampung?
Yang jelas di sana tuh memang benar-benar gitu kita tuh dididik mental keras, soalnya nggak bertemu dengan kayak ibaratnya kalau orang sudah kayak kita bertemu sama orang Medan, dia walaupun dengan bahasa kasar keluarnya kenceng kayak orang marah-marah, tapi memang kata mereka mah itu biasa, emang logat gitu. Logatnya juga gitu. bawaan. Nah bagi saya yang orang Sunda pemula gitu kan ketemu orang kayak gitu loh, ini orang kenapa gini loh, marah-marah, iya benar, merasa disentak saya gitu kan. Nah pas saya ngobrol-ngobrol, oh dari situ saya nambah pengalaman, nambah ya teman, wawasan gitu kan, ketemu lagi sama orang Lampung lagi gitu terus. Nah yang jadi pelajaran, jelas-jelas pelajaran dalam hidup saya ketika saya berpikir tentang ekonomi buat nyekolahin Adel, memang luar biasa gitu. Maksudnya nyekolahin adik gimana? Maksudnya kita kerja untuk membantu adik gitu? Iya, jadi kan saya nggak mau gitu adik saya, masa ya harus ikut-ikutan ke saya putus sekolah gitu kan. Apalagi berarti dulu tuh nggak sampai beres tuh, nggak dilanjut pindah gitu nggak? Enggak, di stop aja sekolah. Stop aja. Memang panjang sih kalau di jadi ini mah cuma sekedar ya kesannya doang. Iya. Yang paling keras pengalaman di sana apa? Yang paling ada nggak yang paling dianjingan cek bahasa Indonesia, cek bahasa baru dah brengsek lah dianjingan bisa cerita teh gitu dah. Oh ada, itu waktu saya kerja di Lampung di PT sih di dalam kan, ya ketemulah sama oknum yang ngaku-ngaku jadi orang pribumi di sana. Dia datang bawa mobil, ketika udah saya kerjain 4 hari 4 malam gitu kan, 3 malam. Nah setelah beres saya kasih nota, dia bilang besok, tapi nggak datang. Kan saya sebagai orang yang udah dijanjiin besok, saya kan datang ke rumahnya bawaan. Iya, ngejar janji berarti. Ya ngejar janji dia gitu kan. Nah dianya malah marah. Terus dia bilang gini, maksud kamu itu gimana katanya gitu kan, logat Lampung itu kan beda ya. Gimana maksud kamu ini? Berani-berani datang-datang ke rumah saya. Oh gitu. Iya. Kayak nantangin. Terus nah gak lama dia ngeluarin body. Pertama dia nyodorinya tuh di leher. Nah saya udah bilang ya udah kalau saya badik teh golok ya, golok sana ya. Iya, badik ya. Yang kecil itu kan. Nah pas pertama itu dia ngeluarin di leher. Ya udah saya pasrah, saya anggap aja kalau saya meninggal ini malaikat mau saya gitu kan. Ya akhirnya dia berhenti, nggak mau perpanjang. Nah besoknya saya nyuruh teman saya buat ambilin uang ini di orang anu. Nah, berikut dia datang lagi ke bengkel, dia tanpa basa-basi datang bilang sama saya, kamu ini binatang, anjing kamu ini. Langsung nusuk ke perut saya. Oh ditusuk? Ditusuk. Waduh. Cuma dulu refleks, mungkin refleks tangan saya, bukan saya bisa bela diri ya, belum bisa. Refleks tangan aja begini. Nah pas kena tuh nggak kena perut, gitu. Kena tangan. Nah keluarlah darah semua kan. Ya udah saya pura-pura pingsan. Pura-pura? Tapi nggak pingsan, pura-pura aja? Pura-pura aja pingsan gini. Kalau saya berdiri saya ditusuk lagi. Ke perut kena? Ke perut? Aman kan? Tangan aja? Tangan aja nih yang kelindungi. Oh. Begitu dia nusuk, tangan saya begini kan. Ketangkis lah nya. Tangkis lah. Nah, keluar darah semua. Meleset. Nah, ya udah saya pingsan jadi. Nah setelah saya pingsan itu saya berpikir bangun jangan. Udah nggak boleh sering. Kalau saya bangun ini yang ada saya ditusuk lagi ini. Ya udah saya biarin nyampe orangnya mau pergi gitu kan. Mati kamu binatang kata dia. Oh masih maki udah ya. Tidur ke? Udah pingsan gitu juga tetap maki-maki. Dimaki? Iya. Karena dia merasa gimana ya? Merasa dia tuh punya nama sama orang pribumi lah. Ya pas begitu saya mau digotong sama rekan-rekannya sama supir-supir, kata tuh udah nggak usah, orang cuma tangan. Nah, terus ngapain pingsan ya? Kalau gua bangun lagi ya mati, gua ditusuk lagi gitu. Banyak sih yang di Lampung berapa bulan? 3 tahun. 3 tahun, paling lama berarti? Paling lama 3 tahun di Lampung. Dari awal ngerintis bengkel sama bentrok sama preman-preman di sana, wah luar biasa. Keren. Jadi kita ini kalah fisik, setidaknya saya main otak aja udah. Terus yang tadi perjalanan tadi ditusuk tuh, terus tindakan orang sekitar, warga atau bisa lapor gitu? Enggak lapor enggak?
Kalau dikatakan sama yang namanya hukum sih agak jauh ya kalau di sana. Oh gitu. Iya. Bahkan yang udah sering kejadian yang meninggal gini gitu, tapi nggak ada terlalu. kelanjutan. Oh. Nggak ada kelanjutan. Makanya kayak gimana ya, kayak Lebih hukum rimba ya? Iya benar. Hukum rimba aja ya. Iya. Enak gue. Ayo dari itu. Iya, dan kita diamnya di lingkupan PT, sedangkan PT itu luasnya dari kilometer pertama sampai kilometer 70, 80, 100. Kita tuh ada di pertengahan 52. Mau kemana gitu kan? Bukan pemukiman kota, tapi kan tebuan. Tapi seru oke nya. Berarti ngerantau Bali, terus Lampung, Medan, NTT, waduh NTT, baru ke Jakarta. gila. Cuma paling sebentar sih kalau Medan sama NTT. Yang paling lama itu yang lukanya juga masih membekaskan itu ya di Lampung. Terus buat mereka untuk di luar sana biar siapin apa aja gitu, biar mental dulu apa gimana untuk ngerantau. Nah yang buat ngerantau ya, kalau memang ada pekerjaan di lingkungan sendiri, mending kerjain aja yang di lingkungan sendiri. Udah jelas aman, orang tua keperhatian gitu kan, kelihatan gitu kondisinya gimana, ada kelihatan kondisinya seperti apa gitu kan. Nah terkecuali memang sudah mentok tidak ada, baru mengerantau jauh juga boleh. Cuma dengan catatan mental dan komunikasi yang baik itu memang perlu. Memang kita di sini ngerasa paling keras, kadang di luar sana kita tuh paling lembut malah. Paling lembek ya. Paling lembek malah. Dari segi bahasa dan logat juga paling lembek. Di rumah asap jagoan Nah, benar. Yang pesan wah, Memang bahasa orang Sunda mah kan memang paling sopan, kalau nggak ini ya. iya paling sopan. paling etikanya, adabnya gitu. Iya. Rangkul aja kalau Iya. mah paling rangkul gitu. Benar-benar. Bahkan kalau ketemu sama orang Lampung yang benar-benar mengerti gitu, mengerti adab, mereka itu menganggap bahwa Sunda itu kakak mereka sendiri. Kalau yang memang benar-benar mengerti, semua kan berhubungan turun-temurun budaya semakin sini kan zaman modern udah agak hilang lah cerita kayak begitu. Jadi nurek ngarantau jauh teh orang teh kudu siap jeung sagalana berarti. Ya semuanya harus siap, dari waktu kita, dari perjalanan kita, dari membuang masa muda itu memang benar membuang. Soalnya kalau udah merantau gitu kita tuh udah bukan pikiran main lagi. Kalau memang tempur ya udah tempur sekalian gitu kan. Kalau memang basicnya kita mencari uang, cari uang aja sekalian. Benar. Jangan sampai ketika kita merantau pikiran kebaduan dengan yang namanya main. Yang ada malah kita terbawa arus. Ada godaan dikit, oke lah, masuk gitu kan. Ada barang dikit nih yang bagus, oke masuk gitu kan. Berarti dari semua perjalanan hidupnya itu apa yang diambil pelajaran hidupnya? Yang diambil buat saya ya dari selama perjalanan yang paling lama di Lampung itu ya, yang saya rasain gitu kan, sejago-jagonya saya peteng-teng di daerah sendiri gitu kan, udah nyampe sana mah bukan apa-apa. Yang jelas gitu kan, yang jelas apa ya, gimana ya, kayak ibaratnya kita tuh memang benar-benar nurunin adrenalin. Cuma kalau kita pulang ke daerah sendiri itu orang pasti kaget, dengar bahasa kita tuh beda jauh. Dari logat bicara juga malah ke bawah ya. ke bawah. Ketepaan. Iya. Jadi Terbiasa ya? Jadi kebanyakan orang juga kalau yang ngobrol sama saya tuh ibaratnya kalau pakai bahasa nada tinggi nih ya, orang nyangkanya saya marah. Padahal enggak gitu kan, biasa aja gitu. Jadi kebanyakannya sungkannya gitu dah. Wah saya malah takut kalau lihat kayak gini mah gitu. Kebanyakannya kan. Padahal mah dah ngikut sejarah perjalanan kan. Sejarah perjalanan. Malah orang keras sih jadi ke bawah gitu kan, gitu kan. Bukan berarti memang jeung hatena keras, memang nu robah teh logatna hungkul gitu. Cuma logat. Sekilas teman-teman perjalanan Mahdi ya berkelana di luar Pulau Jawa ya. Lumayan mengerikan dengan usia, kalau saya bilang usia dini. Usia dini sudah berani merantau. Ada pesan nggak nih dari Mahdi untuk rekan-rekan ya, teman-teman dari perjalanan hidup Mahdi gitu, untuk terutama untuk adik-adik ya, adik-adiknya gitu.
Yang jelas pesan dari saya mah ya, kalau memang kita mempunyai skill, basic, kemampuan dalam bidang satu pekerjaan, lebih baik kita membuka usaha. Jangan pernah mau diam ditunjuk orang terus. Lebih baik kita pelajari dulu aja. Apa yang kita bisa kerjakan. Kembangkan. Walaupun itu di daerah kita sendiri. Yeah. Kalau memang tidak ada di daerah kita sendiri, kita coba lihat di daerah lain. Basicnya kayak gimana. Kalau kita mengembang usahanya yang seperti apa. Lalu kita ukur diri pribadi kita mampu tidak, gitu kan. Kalau tidak mampu, berarti kita harus ngambil sisi jalannya lewat mana dulu, gitu kan, agar bisa mengambil istilahnya cari modal untuk usaha kita lah. Intinya mah dibandingkan kampung batur mah lembur batur sebenarnya yang orang tak apa kuma karakternya sisi lainnya gitunya dari kehidupan mereka. Lebih baik sebisa mungkin orang usaha di lembur hanya cuman merenan gimana caranya kita cari modal dan lain-lainnya maksimalkan dulu di wilayah sendiri gitulah. Misalnya khawatirnya nggak seberani itu gitu. Berani tadi malah hancur di lembur batur istilahnya. Gitu. Jadi memang mental yang harus kuat. Kalau memang benar-benar pengen ngerantau, lebih baik berpikirnya bukan 2 kali lagi, 20 kali lah. Soalnya ini kita tuh ibaratnya ngerantau tuh udah kayak buang perasaan sama nyawa pribadi. Benar, serius. Sampai sana tuh kita tuh kayak kadang kita tuh punya perasaan, wah keluarga gua gini. Kadang kita tuh adalah sering terpuruknya seperti itu. Udah mereka nggak tahu deh lain pilihan sebenarnya. Nah itu mah keterdesakan, nah itu lah itu orang kudu angkat gitu kan keluar gitu kan. Bukan orang yang membarai ya ke Lampung, orang yang membarai ke Bali, bukan gitu, tapi memang desakan kan tadi teh hayang ngebantuan adik-adik sekolah gitu intinya mah. Oke teman-teman, untuk kisah selanjutnya ya memang menarik, nanti kita gali lagi di video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.